adalah seorang mahasiswi jurusan ilmu komunikasi. Karena sekarang waktunya liburan, aku akan menemui salah satu temanku, yaitu Teh Amel. Teh Amel merupakan salah satu generasi penerus dari Abah Ujo Ngalagena, pemilik sekaligus pendiri dari Sanggar Saung Angklung Ujo. Liburanku kali ini bukan liburan yang biasa loh, karena selain aku jalan-jalan, aku juga akan eksplor dan belajar lebih dalam tentang bambu dan juga angklung. Yang penasaran, ikutin terus perjalanan aku ya. Nah, itu dia Saung Angklung Ujo. Eits, tapi kali ini aku nggak akan langsung masuk ke Saung Angklung Ujo, karena Teh Amel udah nunggu aku di Kebon Ujo. Kebon Ujo ini letaknya tidak jauh dari pusat kota Bandung. Kebun Ujo ini terletak di antara rumah warga padat penduduk. Suasananya yang masih sangat segar, rasanya aku ingin segera cepat-cepat menjelajahi tempat ini. Hai Teh! Hai. Ya ampun, akhirnya sampai juga. Ayo, masuk. Gimana perjalanannya, jauh nggak sih? Lumayan, tapi lancar kok, nggak macet. Oke, kalau Ternyata kita nggak jauh ya Teh, dari Saung Angklung Ujo nggak terlalu jauh gitu ya? iya deket kok. Apalagi kalau naik kendaraan pasti deket banget rasanya. Tadi juga jalannya seru kayak off-road gitu ya? Ya, kita taruh tas dulu sambil istirahat dulu bentar lah. Gimana? Capek nggak tadi, mau istirahat dulu atau kita mau langsung jalan-jalan? Kayaknya istirahat sambil Ya udah, kita di duduk tempat. dulu sini yuk. Kai, udah siap nih. Aku tuh seneng banget tahu ada temen yang interest juga sama budaya, sama alamnya juga. Makasih, Jadi aku seneng banget kamu datang ke sini sebenarnya. Ujo tuh mumpung lagi liburan kan, pengen eksplor gitu, apalagi tentang seni. Dan aku ingat Teh Amel tuh punya Kebon Ujo Angklung, jadi langsung aja inisiatif datang ke Teh Amel. Sendiri lagi ya? Sendiri Nggak lagi? bawa temen? Enggak. Ya udah, nanti kita abis ini bakal jalan-jalan keliling-keliling, ada kebun cabe, ada juga banyak pohon buah-buahan di sini. Nanti Tadi kita juga lihat. sempat di jalan aku lihat ini kandang domba juga ada ya Teh? Iya, domba. Yaudah yuk, sebelum makin siang Kita lagi mau mulai dari mana dulu? mungkin kita bakal keliling-keliling kebun cabai dulu kali ya. Boleh, yuk. Lewat sini.
kebun Ujo ini selain ada kebun buah, sayur, ternak domba dan kambing, di sini juga biasa digunakan untuk kegiatan latihan pencak silat, tarian tradisional, juga seni tradisional Jawa Barat yang lainnya. Nah, sekarang kita bakal menuju ke Sarupaning Awi. Tempatnya bambu-bambu ya? Yes, betul. Jadi di sini ada beberapa jenis bambu. Kalau nggak salah tepatnya tuh ada 36 jenis bambu. Ini juga keren nih Teh Amal. Iya. Patung kepala domba ya? Iya. Keren. Masuk ya. Yuk. Nah, kalau yang di depan ini namanya haur kuning. Kenapa? Karena dari warnanya kuning. Warna kuning. Terus lanjut lagi dari haur kuning, di sini ada bambu haur cucuk. Karena banyak cucuknya gini ya? Ya, ini juga banyak cucuknya. Makanya namanya haur cucuk. Yes. Terus kalau untuk bambu yang besar, di belakang sana ada namanya bambu gombong. Tapi ada yang lebih besar lagi di sebelah kanan sini. Ini jenis bambu yang paling besar, namanya bambu bitung. Wow, gede banget ya Amel. Iya, ini emang yang paling besar jenisnya. Nah, kalau misalnya untuk angklung itu biasanya pakai bambu apa Teh? Kalau untuk angklung itu kita pakainya bambu hitam, ada di sebelah sana. Mau lihat? Kita lihat yuk. Oke, lanjut lagi. Oh iya, kebetulan juga lagi ada Mang Amut lagi mau motong. Mang Amut. Oh iya nih, gimana? Ini mau motong, mau nebang bambu nih. Yang ini ya, yang harus ditebang nih udah bagus. Oh, emang bambunya yang terpilih ya Kang? Iya, yang terpilih udah dari tanah nebangnya harus 3 buku atau 2 buku nih. Di sini nih kiranya udah tepat. Umurnya juga 2 sampai 3 tahun nih. Coba langsung aja tebang, Mang. Ya. Boleh, Mau lihat? boleh. Ke bawah dulu ya, Deng ya. Coba aku bantu boleh nggak Kang? Boleh. Ya, tolong Coba. dibantu ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, udah. Didiemin aja gitu Kang? Iya, supaya rontok daunnya. Oh. Kurang lebih 1 sampai 2 minggu lah supaya rontok daunnya gitu. Tuh. Wow. Nah, tadi habis lihat tebang bambu, sekarang kita langsung lihat ke tempat produksi. Tempat pembuatan angklung ya? Iya, betul. Sekarang kita ketemu siapa nih? Kita biasanya bakal ketemu Pak Rahmat. Oke. Ada nggak ya Pak Rahmatnya? Sampurasun. Rampes. Nah, Erika kalau mau nanya-nanya tentang pembuatan angklung, boleh langsung ke ahlinya. Ini ada Pak Rahmat ya, Pak Iya. ya. Pak Erika. Silahkan duduk. Ya, terima kasih Silahkan Pak. duduk. Silahkan duduk. Ya. Erika teh datang ke sini pengen tahu Pak cara pembuatan angklung gimana. Iya. Tadi juga Erika teh udah sempat lihat sama Teh Amel proses penebangan bambunya sama Kang Amut. Nah, ini anak muda yang bagus sekali nih. Anak Indonesia, betul anak Indonesia nih. Masih muda, berani belajar angklung. Iya Bagus dong. sekali ya. Sama juga dengan Teh Amel. Nah, Pak Rahmat, bagaimana sih cara pembuatan angklung dari mulai bakalan seperti ini sampai jadi angklung yang sudah siap dimainkan? Iya, jadi bambu yang sudah kering itu yang dikeringkan selama 6 bulan sampai 1 tahun, dipotong-potong, lalu dibuat bakalan seperti ini, bambu hitamnya, lalu dibuat nada atau suara di belakang saya ini, belakang ini, terus selanjutnya dirangkai dengan dimasukkan ke dalam kerangka ini, dan yang terakhir nanti diikat dengan rotan atau dililit dengan rotan. Dan untuk angklung itu tersendiri, setiap bambu ini beda jenis atau sama Pak? Ada 3 jenis macam bambu yang dipakai gitu. itu. Pertama ada bambu hitam, bambu bahan utamanya untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk tiang-tiang kerangkanya, untuk dasar kerangkanya. Dan ketiga ada bambu gombong untuk yang dipegang ini. Oh gitu. Jadi yang tadi dipotong sama Kang Amut itu bambu hitam yang Bambu buat hitam, nada iya, ya Kang ya? itu. Betul itu. Oh. Ini cara merangkai seperti ini. Kita cek dulu nadanya sama atau belum. Nada apa tuh Pak? Ini nadanya nada sol, Sol. atau G, ya. Nomor 5 kalau notasnya itu.
Nah, kalau angklung itu ada pakai angka sama huruf gitu? Iya, iya. Bambu yang sudah ditebang dan dikeringkan lagi selama 6 bulan sampai 1 tahun seperti itu, ada di sebelah barat, bambu hitamnya lalu dipotong-potong, dibuat bakalan atau bahan setengah jadi, baru dibuat nada. Yang paling susah itu untuk membuat nadanya, jadi kita memerlukan pendengaran dan perasaan kita harus sama atau seimbang. Pertama, untuk mencari nada itu, ditiup bagian lubangnya atau resonansinya ditiup. Dan kedua, diketuk atau dipukul bambunya itu harus sama. Pada awal-awal dibuat itu tidak punya nada. Suara bambu aja yang kedengaran tok 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 tok. Baru diproses membuat nada itu. Biasanya pada awal dibuat itu nada itu tinggi. Untuk merendahkannya diserut bagian pinggirnya, diserut bagian pinggirnya sedikit-sedikit sampai suaranya sama dengan suara resonansi ini. Dan untuk yang lainnya itu, bambu yang lainnya, bambu apus dan bambu gomong itu dibuat kerangka. Seperti di belakang ini. Diserut-serut, nanti dirangkai dengan dasarnya itu. Seperti itu, dirangkai seperti itu. Lalu dibuat gantungan atau palangnya untuk menyimpan si tabung bambu ini. Supaya tidak lepas kemana-mana. Dan selanjutnya bambu yang si tabung suara yang sudah jadi itu dirangkai dengan kerangkanya. Dimasukkan dengan kerangkanya, itu juga harus hati-hati. Seperti ini. Dirangkai dengan kerangka. Lalu kita coba goyangkan apakah nadanya itu atau sudah sama atau belum. Ini belum selesai. Masih dalam proses pengikatan. Diikat itu tidak sembarangan, harus dengan rotan. Kenapa dengan rotan? Pertama itu untuk estetikanya kan bambu itu dari alam, rotan juga dari alam supaya lebih khas Indonesianya kelihatan sekali ya. Terus setelah selesai nanti itu diikat dengan rotan orang sebelah sana. Dililit dengan rotan supaya tidak lepas, pas digoyangkan tidak lepas juga. Dan angklung itu untuk siap dimainkan kalau sudah diikat itu kan. Terus supaya suaranya terjaga itu, jadi angklung itu harus ada kriteria 3E supaya angklung bagus itu kan. 3E? Pertama 3E ya. Pertama enak dipegang itu angklungnya halus. Kedua enak dipandang bentuknya bagus. Dan ketiga enak didengarkan suaranya tidak falas gitu. Baru angklung. Dan setelah angklung selesai diikat dengan rotan supaya penampilan lebih bagus, itu biasanya dipolitur supaya lebih mengkilap dan kelihatannya angklung itu tidak kusam gitu. Baru angklung siap dimainkan itu. Dalam angklung diatonis itu ada beberapa jenis angklung. Pertama ada angklung melodi kecil. Kedua ada angklung melodi besar atau bass partai. Ketiga ada angklung akompanyement atau ritme. Dan ketiga ada angklung kontra akom atau cukulele itu. 4 jenis angklung itu disatukan bisa menjadikan harmoni yang sangat indah sekali itu. Jadi supaya angklung itu bisa tahan lama dan bertahan lama, ada cara atau tipsnya. Pertama, kalau kita sudah main angklung, disimpan tepatnya digantung. Diusahakan angklung itu tidak kena air dan tidak ada debu yang nempel di angklung itu. Pokoknya harus bersih supaya kualitasnya atau daya tahannya lama. Terus setelah disimpan di tempatnya supaya lebih aman lagi, nanti ditutup dengan kain atau plastik yang transparan. Supaya angklung tetap kering, gitu, tidak lembab. Angklung pasti akan bertahan lama. Malah bisa sampai 30-40 tahun masih bisa dipakai. Jadi angklung itu minimal harus dimainkan 1 atau 2 minggu sekali. Seandainya kita tidak ada waktu untuk mainkan dan orangnya mungkin kurang banyak, bisa angklungnya digoyang-goyang aja supaya tidak ada hama dan debu yang nempel ke angklung itu. Itu pasti akan bertahan lama angklungnya. Tapi lebih baik dimainkan aja supaya lebih terjamin suaranya pasti bagus. Tiap nada itu stabil suaranya itu. Oh gitu, luar biasa Pak ya. Ceritanya. Ternyata pembuatan angklung itu nggak mudah ya Pak ya? Tidak semudah yang kita bayangkan ya. Terima kasih banyak udah nyeritain cara pembuatan angklung yang sangat luar biasa. Sangat menginspirasi Erika, nambah ilmu Erika juga Pak Rahman. Terima kasih.
Bapak aja sudah buat aku sudah 46 tahun, tapi masih tetap belajar Serius, terus Pak? ya betul. Hebat, parah banget. Oke, kali gitu Erika boleh coba lihat-lihat bapaknya yang buat angklung nggak, Pak? Silahkan. Karena makin penasaran Bisa begitu dengan lihat. tadi Pak Rahmat cerita. Bisa lihat, bisa bertanya langsung. Iya. Silahkan. Izin ya Pak ya? Ya silahkan. Amel, kita lihat-lihat yuk. Ayo, sama Amel juga silahkan. Di tempat inilah angklung dibuat. Membuat angklung itu sangat tidak mudah loh, membutuhkan waktu yang lama, keterampilan khusus, juga ketelitian yang sangat tinggi untuk menghasilkan sebuah angklung yang berkualitas. Selain untuk kebutuhan internal, juga untuk keperluan berbagai lembaga, sekolah, dan berbagai sanggar di seluruh dunia. Kita coba ya. Kamu bisa mancing nggak, Kak? Dikit bisa. Nih, Aku coba coba ya. yang pegang. Aku udah Tungguin siapin aja embernya, gini ya. udah ada di situ ya? Ada. Nah, kayaknya tuh gerak-gerak Iya, dapat ya? kayaknya udah ada yang Coba, narik. kita Coba lihat ya. kita. Wah, berat nih. Wow! Wow! Yeay, kita makan buat makan malam. Ntar, kita ambil dulu ikannya. Os, kena tangan. Masukin ember kita. Terus nyangkut. Oke, pancing lagi. Hari ini banyak hal yang kutemukan. Aku baru tahu loh bahwa angklung itu sekeren itu. Dari alam menghasilkan suara yang indah, semua yang aku temukan hari ini adalah inspirasi yang luar biasa. Pengalaman ini telah mendapat ruang khusus di hatiku yang gak bisa aku lupain sampai kapanpun. Rasanya aku belum puas dan semakin penasaran deh, gimana sih angklung bisa berkembang sejauh ini? Sekarang aku dan Teh Amel lagi berkemah sambil bakar-bakaran jagung dan ikan. Ternyata para pengrajin masih bekerja sampai malam ya. Malah mereka dibantu sama anak dan istri mereka. By the way, aku mau diajakin sama Teh Amel ke Abah Ian nih besok. Duh, gak sabar deh.